Siap, Bu. Gimana kabarnya semua? Baik, luar biasa. Yes. Semangat ya. Baik, sebelum kita mengambil tentang Ibu akan baca referensi juga ya. Halo, sosial media. Hadir, Bu. Andika, Hadir, Bu. Sandri, Hadir, Bu. Rika Cynthia, Kakak Hadir, Ibu, Bu. Vivi, hadir Bu, Kairo, hadir Bu, Natasha Pasar Ibu, hadir Bu, Destri, hadir Bu, Eka Hertina, hadir Bu, Yohana, hadir Bu, Ismawati, hadir Bu, Rika Indiani, hadir Bu, Devi Aulia, hadir datang Bu, Gita Permatasari, hadir Bu, Astrini, hadir Bu, Rika, hadir Bu. Tapi kok rasa cuma si Rika ya yang datang ya. Sedikit, Bu. Sedikit ya. Baik. Materi sebelumnya kita belajar mengenai teks deskripsi kan anak-anak Ibu. Iya, Bu. Nah, ya Bu, sekarang kita akan belajar mengenai teks persuasi. Tapi sebelum itu Ibu mau nanya kepada anak-anak Ibu, ada nggak sih yang tahu apa itu teks persuasi? Ada nggak sih yang udah tahu apa itu teks persuasi? Oh, tidak ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya teks persuasif ini kita tuh udah sering lihat teks persuasif itu baik itu di iklan. Itu sebenarnya kita itu hanya untuk melihat iklan, misalnya iklan tapi kita itu dipengaruhi supaya kita membeli produk tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian teks persuasif. Nah, jadi teks persuasif itu adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar menerima gagasan atau melakukan sesuatu keinginan penulis. Artinya di sini teks persuasif itu bukan hanya untuk memberikan informasi, tetapi mengandung ajakan supaya kita melakukan suatu tindakan. Selanjutnya itu ada tujuan dari teks persuasif. Nah, tujuan dari teks persuasif itu yang pertama mengajak pembaca untuk melakukan suatu tindakan, yang kedua itu mempengaruhi pendapat atau pandangan pembaca, dan yang ketiga itu menanamkan keyakinan terhadap suatu hal. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri dari teks persuasif. Coba salah satu membacakan. Astrini, bacakan. Ciri-ciri teks persuasif ada 5 ya. Pertama, mengadu wajangan atau rujukan. Yang kedua, didukung oleh fakta dan data. Yang ketiga, tidak bersifat memaksa. Yang keempat, menggunakan bahasa yang meyakinkan. Yang kelima, bersifat subjektif. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks persuasif. Selanjutnya itu struktur teks persuasif. Jadi struktur teks persuasif ini ada 4. Yang pertama itu pengenalan isu. Pengenalan isu maksudnya memperkenalkan apa yang menjadi permasalahan di dalam teks tersebut. Yang kedua itu rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu yang berisi fakta atau alasan yang logis. Nah, selanjutnya itu pernyataan ajakan. Jadi pernyataan ajakan itu adalah kata yang mengandung seperti ayo, mari, hendaknya, itu sudah termasuk pernyataan ajakan. Dan selanjutnya itu ada penegasan kembali. Penegasan kembali itu maksudnya itu simpulan dari isi dari teks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi struktur teks persuasif dalam teks ini. Satu orang membacakan. Kita silakan. Menanam pohon untuk masa depan. Hutan di Indonesia semakin berkurang akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan. Kondisi ini membuat lingkungan rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Menanam pohon adalah salah satu cara sederhana namun efektif untuk menjaga keseimbangan alam.
Pohon berfungsi menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Selain itu, pohon menyerap karbon dioksida sehingga membantu mengurangi pemanasan global. Akar pohon juga membantu menyerap air dan menjaga tanah tetap kuat dan tidak mudah longsor. Dengan menanam pohon, kita bukan hanya menjaga alam, tetapi juga menyediakan warisan lingkungan bagi generasi mendatang. Mari kita mulai menanam pohon di lingkungan sekitar, baik di halaman rumah, sekolah, maupun lahan kosong. Satu pohon yang kita tanam hari ini akan memberi manfaat besar bagi kehidupan di masa depan. Nah, berdasarkan struktur teks persuasif tadi, di sini kan tadi ada 4 struktur teks persuasif. Yang pertama itu pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi struktur teks persuasif berdasarkan teks yang sudah dibacakan oleh kita tadi. Nah, Ibu mau nanya kepada anak-anak Ibu, kita akan kasih hadiah ya bagi yang tahu ya. Nah, jadi Ibu mau nanya yang mana di sini yang merupakan pengenalan isu? Rini, coba yang mana? Dalam berita ini Bu, yang menjadi pengenalan isunya yaitu hutan di Indonesia semakin berkurang akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan. Kurang tepat ya, Nak? Ada lagi yang bisa? Yohana? Hutan di Indonesia semakin berkurang akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan. Kondisi ini membuat lingkungan rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Nah, betul sekali. Sini, anak Yohana dapat hadiah permen. Ya. Nah, selanjutnya kita akan ke struktur teks persuasif yang kedua yaitu rangkaian argumen. Siapa yang tahu? Kita. Rangkaian argumennya yaitu adalah di mana pohon berfungsi menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari, pohon menyerap karbon dioksida sehingga membantu mengurangi pemanasan global, akar pohon juga membantu menyerap air dan menjaga tanah agar tetap kuat dan tidak longsor. Itu Bu. Kurang cepat ya, Nak. Ada yang satu lagi. Yang mana? Dengan menanam pohon kita bukan hanya menjaga alam, tetapi juga menyediakan warisan lingkungan sehat bagi generasi depan. Kurang cepat, Nak. Ada lagi? Natasha. Pohon menanam pohon adalah salah satu cara sederhana namun efektif untuk menjaga keseimbangan alam. Kurang cepat, Nak. Ada yang bisa lagi? Kita. Mencoba lagi Bu. Ya, Jadi jadi rangkaian argumennya dari menanam pohon adalah salah satu cara sederhana dan efektif untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya yaitu pohon berfungsi menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Lanjut itu pohon menyerap karbon dioksida sehingga membantu mengurangi pemanasan global. Lalu akar pohon juga mampu menyerap air dan menjaga tanah tetap kuat agar tidak mudah longsor. Dan terakhir yaitu dengan menanam pohon kita bukan hanya menjaga alam, tetapi juga menjaga warisan lingkungan sehat dan generasi mendatang. betul sekali. Di sini anak kita sini dapat hadiah sini. Baik, selanjutnya itu struktur teks persuasif yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Siapa yang bisa? Andika. Ya duluan tadi. Mari kita mulai menanam pohon di lingkungan sekitar, baik di halaman rumah, sekolah, maupun lahan kosong. Satu pohon yang kita tanam, hari ini akan memberi manfaat besar bagi kehidupan kita. Tepat ya, Nak. Enggak. Baik, saya Enggak.
Kami saya dulu. Pernyataan-pernyataannya di mari kita mulai menanamkan di lingkungan sekitar, baik dalam rumah, sekolah maupun lahan kosong. Betul